Perkenalkan, nama saya Veronica Tosi, mahasiswi Universitas Nusa Cendana, Prodi Ekonomi Pembangunan, semester 5, Fakultas Ekonomi Pembangunan dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah depresi dan rehabilitasi ekonomi. Depresi ekonomi pada dunia perekonomian baik secara regional maupun global. Berbagai bencana ekonomi atau yang disebut dengan krisis ekonomi adalah suatu fenomena yang selalu terjadi. Sedangkan rehabilitas ekonomi pada masa Orde Baru, program pemerintah diarahkan sebagai upaya-upaya ekonomi nasional, terutama upaya dan rehabilitas ekonomi. Rehabilitas ekonomi adalah perbaikan secara fisik dan prasarana ekonomi. Depresi dan rehabilitasi ekonomi ini ada rentang tahun yang berhubungan dengan kurun waktu globalisasi menjadi dua periode atau yang disebut globalisasi ekonomi. Yang pertama, angka waktu 1940 sampai saat ini, pembangunan ekonomi dan siklus hidup ekonomi yang normal tetapi dalam kondisi kritis. Yang kedua, kurun waktu 1945 sampai saat ini disebut transisi yang membagi dua fenomena ekonomi dalam abad yang ke-20, yakni fase A. Fase A itu terdapat dalam tahun 1945, tahun 1967, tahun 1973, ekonomi dalam keadaan puncak. Yang kedua, fase yang B, yaitu pada tahun 1967, 1973, perekonomian semakin kritis. Fakta lain tentang depresi dan rehabilitasi ekonomi. Yang pertama, sejak tahun 1950-an mulai marak fenomena kolonialisme. Penting kesulitan ekonomi suatu negara bisa dicapai dengan jalan menguasai sebanyak mungkin sumber daya ekonomi. Negara yang kaya sumber daya ekonomi dijajah. Perkembangan ekonomi dunia saat ini tidak lepas dari struktur politik atau kolonialisme yang terjadi di masa lampau. Pada saat itu, Eropa marak dengan merkantilisme. Merkantilisme sebagai sistem ekonomi yang dianggap bisa memenuhi keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang berikutnya, kapitalisme. Muncul kapitalisme, upaya untuk mengakumulasi modal secara terus-menerus agar mendapat profit sebanyak-banyak. Kapitalisme adalah pemberian hak milik individu seluas-luasnya sehingga mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi. Menjelang akhir 1920-an, kapitalisme runtuh. Negara-negara dunia melakukan rehabilitasi ekonomi yang diketahui oleh Amerika. Bantuan Mars AID, pembantuan mililater IMF, World Bank, dan PBB. Berikutnya adalah globalisasi. Globalisasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu globalisasi negara kaya dan globalisasi negara miskin. Globalisasi negara kaya adalah globalisasi telah menciptakan peluang baru bagi negara-negara berkembang, seperti transfer teknologi, kesempatan yang lebih besar untuk mengakses pasar negara maju, pertumbuhan dan peningkatan produktivitas standar hidup. Sedangkan globalisasi negara miskin adalah globalisasi merupakan kondisi yang menciptakan suatu keniscayaan bagi negara-negara. Kekuatannya tidak dapat diatur oleh regulasi yang tertutup. Globalisasi juga bisa membuat negara tersebut maju dan globalisasi juga bisa membuat negara tersebut menjadi miskin. Yang berikut adalah pandangan klasik. Pandangan klasik menurut para ahli. Yang pertama, Adam Smith. Adam Smith berdefinisikan bahwa perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk.
menurut David Ricardo adalah pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Menurut Robert Marcus, pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan produksi pangan, sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan. Yang berikutnya adalah perspektif alternatif, yaitu kelembagaan yang rapuh, di mana ilmu ekonomi kelembagaan ini bahwa aktivitas ekonomi dalam kehidupan yang nyata dipengaruhi oleh semua faktor sosial di masyarakat. Tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa masyarakat akan selalu merespon setiap perubahan dari setiap faktor sosial yang terjadi di dalamnya aktivitasnya, melainkan masyarakat akan membentuk pola aktivitas yang memuat seluruh faktor sosial di sekitarnya. Pola yang terbentuk secara alami ini akan cenderung mengarah pada efisiensi karena adanya sifat alami manusia cenderung berperilaku oportunistis. Maka peran kelembagaan di sini menjadi penting, yaitu untuk menciptakan aturan main untuk membentuk pola yang lebih efisien. Sekian dan terima kasih.